Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, metode apa yang digunakan guru dalam mengajar siswa di dalam kelas? Jadi terkait metode, pertama kalau di SLB itu kita dalam pembelajaran itu kita berbasis asesmen. Apa itu asesmen? Asesmen itu adalah ini ya bisa dibilang nilai pertama anak-anak saat mereka masuk. Jadi kita melihat anak-anak itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, terus hambatan terbesar yang mereka alami apa, terus mereka baik dalam hal apa, itu kita tulis semua di form asesmen itu. Jadi asesmen itu kurang lebih seperti penilaian awal kita sama anak-anak. Yang kedua, apa yang membuat Bapak tertarik menjadi guru SLB? Jadi yang membuat saya tertarik menjadi guru SLB karena saya melihat di lingkungan rumah saya waktu itu banyak anak-anak kebutuhan khusus yang seperti ini ya, keluarganya itu seperti tidak memikirkan pendidikannya seperti itu. Jadi lebih apa ya, bisa dibilang malu mungkin ya punya anak seperti ini. Padahal kalau saya lihat anaknya ini bukan anak yang terlalu berat gitu loh, kan ada ya anak yang emang hanya mampu rawat gitu, tapi ini bisa mampu latih, bisa maksudnya mampu latih itu tidak akademiknya mungkin tidak bisa gitu ya, tapi kalau cuci piring itu bisa, kalau misalkan seperti bercocok tanam di sana. Orang tua itu kadang-kadang sering mengabaikan fakta kalau anak-anak itu tidak semuanya harus akademiknya bagus gitu. Nah, anak-anak kebutuhan khusus juga tidak harus akademiknya bagus juga. Kan kita kan melihat anak-anak ini potensinya di mana. Ada anak-anak apalagi kalau anak-anak ABK kebutuhan khusus ini ya, mereka biasanya tidak begitu banyak protes, soalnya memang mereka sendiri itu tipe anak-anak yang harus tipe-tipe yang disuruh gitu. Jadi inisiatif dari mereka itu tidak ada gitu mas. Nah, misal kita suruh anak ini cuci piring, ya udah cuci piring aja sampai selesai cuci piring, baru kemudian kan mungkin kalau kita kan kalau piringnya kebanyakan mungkin ada malesnya gitu ya. Nah tapi kan mereka ini inisiatifnya kurang, sebenarnya itu bisa dibilang sisi positif juga ya, jadi mereka lebih tekun gitu bisa dibilang. Nah saya melihat itu, terus kemudian banyak keluarga itu yang tidak menyadari potensi anak-anak di situ. Maka dari itu saya ingin masuk ke SLB supaya saya ingin memberikan sesuatu gitu kepada, selain di lingkungan masyarakat, juga bagaimana dunia anak-anak kebutuhan khusus ini semakin dikenal masyarakat luas. Baik, pertanyaan yang terakhir, boleh diceritakan sedikit tentang pengalaman Bapak selama mengajar di SLB? Jadi saya di sini udah mengajar kurang lebih 6 tahun ya. Selama 6 tahun ini saya mengajar tunarungu aja. Saya tidak pernah mengajar tunarungu lain. Jadi mungkin kalau ketunaan yang lain saya kurang ada pengalaman juga. Tapi selama saya mengajar tunarungu ini saya merasa bahagia karena anak-anak ini seperti yang mungkin kita lihat bersama ya. Anak-anak ini susah galau bisa dibilang. Jadi pembawaan mereka itu ceria, terus habis itu tidak ada beban hidup. Mungkin memang iya karena mereka ini kan bisa dibilang informasi yang mereka serap dan mereka dapat itu kan tidak sebanyak kita. Perputaran informasi itu tidak secepat yang kita alami. Misal kalau kita melihat di konten di TikTok atau di mana yang orang-orang flexing ini, flexing itu, kan kita kadang-kadang kan merasa insecure. Tapi anak-anak ini kan menerima informasi itu tidak secepat kita. Jadi informasi yang mereka dapat, kalau misal mereka suka anime ya, katakanlah gitu ya, isi beranda mereka ya anime aja gitu. Tidak ada beranda lain kayak cewek, kayak apa. Jadi benar-benar mereka ini anak-anak banget. Seperti itu, nggak kayak kita gitu. Kalau kita udah sekitar umur 16-17 itu kan udah mulai berpikir gimana cara menghasilkan uang, gimana cara ini. Kita terlalu kompetitif dalam menjalani hidup. Padahal dengan melihat anak-anak ini saya jadi sering tersadar gitu loh. Kalau kita hidup itu tidak hanya untuk berkompetisi aja gitu, tapi kita juga bisa memberikan kebahagiaan dengan hal-hal yang sederhana seperti melihat senyuman mereka, bagaimana mereka curhat ke kita gitu. Itu sih pengalaman saya selama ngajar di SLB.
Mungkin itu saja yang bisa ditanyakan. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.